Acara yang selanjutnya, pesan guru untuk santri-santri oleh beliau Ning Aisyah Aska Ambanilah SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan ta'zimi guru kita semua, Romo Kiai Haji Abah Maulana Yusuf selaku pendiri Pondok Pesantren As-Salafi Miftahul Karomah. Yang kami hormati Gus Muhammad Rifkil Haq selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi Miftahul Karomah dan semua keluarga dalam. Semoga beliau semua selalu diberikan kesehatan, keistiqomahan, umur yang panjang, berkah barokah, agar selalu bisa membimbing kita semua ke jalan yang benar, amin Allahumma amin. Yang kami hormati para ustadz dan ustadzah yang mengajar di Pondok Pesantren Miftahul Karomah, dan yang tidak ketinggalan kepada anak-anakku, santri putra maupun santri putri, semoga kalian selalu diberikan kesemangatan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam menuntut ilmu, amin Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat begitu banyak sehingga kulolan panjenengan bisa berkumpul dalam acara haflah akhir sana Pondok Pesantren Miftahul Karomah ini. Tak lain kita bisa berkumpul di sini karena nikmatnya Allah. Salat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, Nabi yang sangat menyayangi umatnya. Semoga kita semua tergolong umatnya baginda Rasul yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, baik santri putra maupun santri putri, di sini kami ingin menyampaikan pesan untuk semua santri. Wahai para santri, ma wasala man wasala illa bil hurmah. Artinya apa? Tidak ada dan tidak ada buktinya orang itu bisa berhasil illa bil hurmah, kecuali dengan hormat. Orang itu tidak akan ada buktinya, orang itu tidak bisa berhasil kecuali dia pintar menghormati orang tuanya, kecuali orang itu bisa menghormati gurunya, kecuali seorang santri tersebut bisa menghormati teman-temannya, kecuali santri tersebut bisa menghormati orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda dikala dia belajar. Maka ketika anak yang mondok, anak yang sekolah tapi dia tidak bisa menghormati dengan yang ada di satu tempat, bagaimana dia akan menghormati orang yang ada di sana? Bagaimana dia akan menghormati ketika sudah bermasyarakat? Bagaimana dia akan menghormati kepada orang tuanya? Karena pendidikan adab dan pendidikan akhlak itulah sangat penting. Ketika seorang santri tidak bisa berterima kasih kepada orang tuanya, ketika seorang santri tidak bisa berterima kasih kepada gurunya, bahkan ketika seorang anak, seorang santri tidak bisa berterima kasih kepada semua orang yang sudah berjuang di dalam hidupnya, maka untuk apa ilmu tersebut? Orang yang memperjuangkan dalam hidupnya saja tidak dihormati karena dia tidak mempunyai adab. Maka anak-anakku sekalian, di sini kami para guru,
para ustadz dan ustadzah hanya mendoakan yang terbaik untuk anak-anakku sekalian agar menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Karena apa ibu bapak? Rahimallahu walidan a'ana waladuhu bil birri lahu. Allah itu akan memberi rahmat yang khusus kepada orang tua yang mau mengajarkan anaknya, mau mengarahkan anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya sendiri. Allah akan memberikan rahmat kasih sayang kepada orang tua yang mau mengarahkan anaknya untuk menuntut ilmu agama. Allah akan memberikan rahmat kepada orang tua yang mau memasukkan anaknya ke dalam madrasah, mau memasukkan anaknya ke dalam pondok, mau memasukkan ke dalam TPQ. Itulah orang tua yang Masya Allah luar biasa. Maka ibu bapak, itu sudah bagus ketika panjenengan sedaya sudah mengenalkan agamanya Allah, ilmu agama, untuk mendidik, mengarahkan putra-putri panjenengan untuk menimba ilmu, mengaji dan yang lainnya. Dan anak-anakku, mumpung kalian masih di pondok, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam belajar, bersungguh-sungguhlah kalian dalam belajar, dalam keistiqomahan dan yang lainnya. Karena istilahnya perbaikilah perahumu, karena lautan itu sangat luas. Karena apa? Ketika di pondok maka ngajilah yang sungguh-sungguh, karena dunia itu sangat luas. Kita yang sedang mencari ilmu, kita belum tahu apa-apa dunia yang ada di luar sana. Makanya ketika kita sedang ngaji, sedang mondok, maka bersungguh-sungguhlah kalian. Dan seorang santri tidak boleh merasa puas dengan apa yang ia capai, tidak boleh merasa kenyang dengan apa yang ia dapatkan, tidak boleh merasa cukup dengan ilmu yang ia dapatkan. Karena apa? Ketika di dalam hatinya seorang santri merasa cukup dengan ilmu yang ia dapatkan, saya yakin tidak akan pernah mau belajar. Makanya dalam makalahnya para ulama, seorang santri harus mendidik hatinya agar tidak pernah merasa puas dengan apa yang ilmu ia hasilkan. Kami sampaikan kepada kalian semua para santri, hiasi ilmu kalian dengan akhlak, hiasi ilmu kalian dengan adab. Karena apa? Percuma ketika kalian mempunyai ilmu tetapi tidak dihiasi dengan adab di diri kalian. Punya ilmu tinggi tetapi tidak punya adab, punya ilmu banyak tapi tidak punya akhlak. Maka qimatul mar'i akhlaqihi, harga seseorang itu adalah dilihat dari akhlaknya, bukan jabatannya, bukan pintarnya, bukan prestasinya, tidak nak. Tapi harga diri seseorang itu qimatul mar'i akhlaqi, dari akhlaknya. Sudah sering saya sampaikan kepada baik santri putra maupun santri putri. Karena hakikatnya saya juga adalah seorang santri yang bagaimanapun saya yang bisa berdiri di depan kalian semua adalah saya adalah seorang santri. Ketika saya dulu tidak pernah mau merasakan pahitnya cacian, pahitnya makian, pahitnya hinaan, bahkan saya tidak pernah merasa takut dengan guru, maka mungkin saya tidak bisa berdiri di depan kalian semua ini. Karena apa? Anak-anakku sekalian, sekarang ini ridhonya guru itu bukan hanya ilmu yang biasa. Ketika seorang santri mau manut dengan ajaran gurunya, mau manut dengan perintah gurunya, itu bukan hanya sekedar ilmu yang didapatkan. Tapi saya sadar sendiri karena saya juga seorang santri, bahwa nasihat seorang guru, tegurannya seorang guru itu adalah bentuk kasih sayangnya.
Saya bisa seperti ini bukan berarti saya seorang yang pintar, tapi saya juga melalui ujian yang luar biasa. Saya bisa berdiri seperti ini, bicara seperti ini karena saya merasakan bagaimana sulitnya mencari ilmu, bagaimana sulitnya menggapai ridhonya seorang guru, bagaimana sulitnya agar kita juga menjadi anak yang soleh-solehah. Kalian boleh kalah pintar nak, kalian boleh kalah cerdasnya, kalian boleh kalah prestasinya, tapi kalau kalian menang dalam adab dan ibadah, insya Allah ridho guru ada di tangan kita. Ridho guru ada di tangan kita, meskipun semua manusia memusuhi kita, meskipun semua manusia mencaci maki kita, meskipun semua manusia tidak mempedulikan kita, bahkan meragukan kita, Allah yang akan menangkan kita. Maka dua kunci ketika menjadi seorang santri adalah ridho guru dan ridho orang tua. Makanya ketika panjenengan sedaya memasukkan anaknya ke pondok, dalam kitab Ta'lim Mutalim dijelaskan, carilah ridhonya Allah. Yang nomor dua apa? Waddarul akhirah, untuk mencari sangu ataupun bekal untuk akhirat. Karena ketika anak panjenengan soleh-solehah, itu aset paling berharga ketika kita hidup di dunia. Yang ketiga, izalatul jahli, untuk menghilangkan kebodohan. Ini sangat penting. Yang nomor 4, ihya'idin wa ibqal Islam, untuk menegakkan agamanya Allah, agama Islam. Janganlah ibu bapak memondokkan anaknya biar dapat pangkat, biar dapat titel orang alim, biar dapat jabatan. Itu salah. Tapi kalau diniatkan oleh 4 tadi, insya Allah bahagia dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ya, sekian dari kami apa yang kami sampaikan. Semoga pesan-pesan bisa menjadikan motivasi dan penyemangat bagi adik-adik santri sekalian dan para ibu bapak wali santri sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.